Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ughliqa wa bil masabat nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadri miqdaril azim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Faslun arkanul haji arba'atun. Ya. Pasal yang menerangkan tentang daripada rukun Islam yang kelima, ya, yaitu bagi mereka yang mampu maka hendaknya dia melakukan haji untuk menyempurnakan Islamnya. Apakah orang yang tidak mampu melakukan haji tersebut tidak sempurna imannya? Tidak. Ya. Kesempurnaan iman seseorang ketika dia cukup daripada syarat-syarat yang mana syarat tersebut memang memenuhi semuaan atas dasar dirinya, tapi inya kada bahaji, maka imannya kada sempurna. Tapi kalau orang tidak mampu ya untuk melakukan haji, banyak faktor ekonomi atau macam-macam. Nah, bukan berarti tidak sempurna, ya, sangat sempurna, ya. Sempurna, bahkan ya, sempurna luar biasa. Artinya inilah Islam, ya. Islam itu ad-dinul yusra walal usra. Islam itu ndak susah, ya. Cuma kita yang maulah susah. Semakin orang itu belajar tentang ilmu agama, maka pasti hatinya terasa lapang. Bukan berarti orang belajar ilmu agama itu hatinya semakin sempit, ya kan? Berapa banyak orang kadang-kadang ya kada mau hadir majelis, ya, takutan kalau bina tahu hukumnya, lebih baik kada tahu aja. Ini iya sudah Mbah ya kalah. Jadi bilanya Anda kira racun suruh minum baik nyala ya kalah. Artinya ini al jahlu bil jahli. Orang ini orang yang kebodohan di atas kebodohan, yaitu jahil murakkab, parkuhu, tinggalkan. Karena apa? Ya, hati itu sudah, kalau hati kita umpamakan itu laksana kaca, kacanya itu sudah bekarat, ya, bekarat lawan tagar, cahaya kada masuk, al ilmu nur, ya. Sehingga apa? Ruh yang ada di dalam dirinya, kan, jasad ini kan butuh makan, ya, jasad kita nih, jasad kita ini kalau kada kita kasih makan, kada kita kasih minum, maka sakit kelak. Setelah sakit jasad kita nih, kada kita obati, tambah sakit kelak. Kada lawas maka akan mati. Nah, itu juga rohaniah kita. Hati kita ini rohaniah, santapan rohaniah kita ini ada. Jangan cuma haknya jasad aja yang kita penuhi, ya kan? Kita makan ini itu luar biasa. Tapi lupa kepada haknya ruh kita. Dia butuh kepada ilmu, hikmah. Itu makanannya ruhaniah kita. Sehingga kenapa? Sehingga ruhaniah tadi menuntut lawan jasad, lalu orangnya hidupnya kada pernah ada tenang, ya kan? Ada aja masalah, ya kan? Saat tiap ketemu pusing kepala, pecah kepala, iya ini. Lawan makhluk aja, waduh biasaan lah, ya. Jadi berikan hak-hak daripada, ya, jangan sampai kita
tidak memberikan hak daripada ruhaniah kita. Ya, ruhaniah kita ini haknya harus kita berikan. Ya, jangan sampai, jangan biarkan, artinya apa? Hati kita itu ruhaniah yang hati ini maksudnya, ruhaniah yang bersatu dengan hati dan jiwa itu jangan sampai mati. Kalau sudah mati yang disifati Allah dalam Quran, tauba Allah ala qulubihim, ya kan, ruhaniahnya kada pernah dikasih makanan, kada pernah dikasihkan hikmah wal mauizah wal ilmu, kada pernah. Sehingga Allah menyifati dalam Quran apa? Tauba Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawah. Gasyawah itu apa artinya? Gasyawah itu apa? Hatinya yang sudah mati, sudah pekat. Ya. Sehingga apa? Kulub hatinya dikunci. Kada pernah melihat orang tuh rasa man la yarham la yurham. Orang yang tidak pernah mengasihi, tidak akan pernah dikasih kasih sayang itu tidak ada. Ya. Semakin orang itu ilmunya bertambah kepada Allah, rasa kasih sayangnya itu bertambah juga kepada makhluk. Tapi kalau sudah ilmunya kada bertambah, ya, maka kita cukup mengukur orang itu hubungan dia dengan Allah itu bagaimana kasih sayang dia dengan makhluk itu diantaranya. Kalau sudah dikunci, wallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran, ya, ya kalau pendengarannya masuk kadang-kadangnya beda, orang menghargai dan menghormati beda. Ada orang yang sekedar menghargai, ya, menghargai. Pikiran kelainan, ada pikiran kelainan, menghargai ya, bukan menghormati, ya kan. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ya kan. Artinya pendengaran melihat nang bagus-bagus, kadang-kadang apa? Kadang-kadang mengkritik. Bah ini itu macam, ya kan. Biar aja, ya memang gitu sudah pasti, ya. Wa ala sam'ihim wa ala giswah walahum adzabun alim. Ajak Allah seperti itu. Kenapa? Misalnya kayak gini. Contoh lah, misalkan aja Abah Awi jadi ketua langgar, ya kan. Lalu beliau hendak memakmurkan musola ini, ya kan. Hendak memakmurkan, hendak mulai maulid besar, ya kan. Ya kan misalkan. Nah, lalu Abah Awi ini berusaha, ya kan. Beliau ikhtiar hasil musyawarah. Itu nanti Allah Ta'ala itu pasti menggerakkan hati manusia. Ganggu kamu. Coba kamu omongin. Coba kamu. Ini Allah nyuruh. Kalau diuji sama Allah, karena deh, bahawi ini. Pasti kita pendaran orang macam-macam. Iya. Itu Allah yang mau ubah, mau uji. Bila sih bismillah. Wah, karena kuat aku. Berarti karena manusia toh. Karena manusia, tapi bila sirin lurus dia maju, karena pernah mundur, karena yakin Allah apa janjikan dalam Quran, walladzina jahadu bina lanahdiyanahum sublana. Orang yang berjuang untuk di jalanku, kata Allah, pasti akan aku kasih jalan. Jadi apa? Nggak mungkin artinya kita untuk mencapai suatu derajat supaya mendapatkan derajat yang artinya sesuatu pendekatan diri kepada Allah agar kita lebih makrifat kepada Allah, nggak diuji itu enggak, pasti itu digerakkan. Berapa banyak orang anak berbuat baik di penderangan orang kacau ada jadi, berarti ketahuan hanya karena makhluk, bukan karena manusia. Pun karena Allah sudah lurus, ya kan. An-natijah bigadril masyakka, pasti diuji sama Allah, pasti diuji sama Allah, ya kan. Itu juga ini ulang apa, ini ribut masalah tentang nasabnya Ba'alawi, ya kan. Ya kan, Ba'alawi gini Habib, bukan Habibnya sendiri karena tahu dilahirkan jadi Habib. Nah itu aja, jujur demi Allah, orang yang bukan Habib lawan Habib itu nyaman bukan biar apa. Habib Lutfi bin Yahya memberikan ijazah melajari doa. Apa kata Habib Lutfi? Singkat, jujur lu mendengar silmu titik mana Allah. Apa kata Ibu? Kalian mau nggak saya ajarin doa? Kata beliau. Doanya bahasa Indonesia cuma pendek. Apa kata beliau? Mau ya? Ya Allah ya Tuhanku, kata beliau doanya. Jadikanlah aku ini sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak menyakitkan hatinya Rasulullah terhadapmu ya Allah. Itu aja.
Ini umatnya, amun cucunya bang ya, iya berlebih berat. Dia kalau lebih berat, karena mereka habaib itu datang ke sini. Coba, kayak apa orang kita ini ulama Banjar lawan habaib ini bersatu. Habib Zaid, ya kan semua ini. Nah sekarang ini birgoh, cuma hanya oknum satu kelompok yang mengulah. Padahal ya hati-hati, orang ini kada bisa memecah merusak Islam itu dari luar, sehingga mereka serang dari dalam. Ya, sumpah ulun 3 tahun yang lalu ya, satu ya intel lah ya, intel langsung dia nyampaikan, Habib, ketika terjadi 212 dulu, waktu Habib Rizik itu berapa kali loh di Polres ditakut-takutin, ada intel nyampaikan sama ulun, ya Habib, dia katakan, ingat, jangan terprovokasi, ingat, ini semua programnya dengan adanya 212 besarnya Islam di Indonesia, kelihatan negara yang terbesar umat Islam dengan di Indonesia. Di sini berpikir orang-orang itu apa? Mereka tidak akan bisa menyerang Islam dari luar, sehingga mereka bentuk, jangan pernah terpengaruh, terprovokasi. Mereka membentuk, makanya ada bentuk namanya suatu lembaga nasab yang yang bernisbat ke fulan, itu sebenarnya didanai oleh umat Yahudi supaya dibentrok, jangan terprovokasi. Bujur. Kemudian dibentrokan lagi antara ulama lawan habaib. Lihat, ini programnya orang, sudah ini programnya Yahudi. Al Habib Abu Bakar Al Adni itu sudah madhakan tahun 2004 rasanya, 2014 cetakan yang keempat atau yang ke-8 ya. Sidin itu sudah madahkan nanti ini programnya orang Yahudi itu apa? Akan ada penyakit COVID sebenarnya. Sudah dipadahkan. COVID-nya masih lawas lagi. Dipadahkan sudah. Nah orang-orang kini yang bisa disikat oleh orang-orang ISIS. Kayak ISIS itu kan ulahan orang, ya kan? Artinya jangan mau. Ini program orang semua antara ulama. Kadang-kadang ada yang maaf, ya kan? Kita ini ya Allah, ya bersatu. Demi Allah, di hati ulun satu aja. Cuma bagaimana kita di Martapura ini bisa kembali seperti dulu, dengan kayak apa habaib lawan ulama, ya kan? Seperti yang dilakukan seperti Abdullah bin Abbas, ya kan? Di saat Abdullah bin Abbas, hobi riwayat itu Abu Hurairah, hobi riwayat sahabat yang lain, ya kan? Ya, dikatakan ketika Abu Hurairah datang, ya, dia menyambut manukan pelana kudanya, kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya ibn ammi Rasulullah, wahai anak Muhammad, kenapa engkau lakukan itu? Abdullah bin Abbas suku Nabi mengatakan, beginilah katanya Rasulullah mengajarkan kepadaku untuk menghormati ulamanya. Maka turunlah Abu Hurairah dari kudanya, diambil tangan Abdullah bin Abbas, dicium, kenapa engkau lakukan ini? Beginilah katanya, apa? Beginilah artinya Rasulullah mengajarkanku untuk mencintai keluarganya. Jadi sama-sama kayak diterima itu kan antara habaib dan masyayikh. Jadi satu ikam alim, satu ikam alim. Sekarang apa? Upir-upir, ya kan? Jangan dikira nyaman jadi Habib ini, jangan dikira nyaman, ya kan? Artinya bukan suatu kebanggaan. Demi Allah, tidak ada suatu kebanggaan. Berat ketika orang menghormati kita, ketika orang memuji kita, ketika orang menyanjung kita. Nang tahu aib kita siapa? Kita sendiri, ya kan? Ya kan? Kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Kita ini merasa menipu mereka. Kita merasa orang ini yang merasa dirinya mulia bukan orang mulia. Orang yang merasa dirinya baik bukan orang baik. Ya kan? Orang lah, artinya janganlah, jangan mau terprovokasi. Artinya kita harus memang, yang penting apa kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah sudah, jangan berpisah, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ini programnya orang, jangan sampai terprovokasi, ya kan? Terserah aja. Di barang Habib ya apa juga, di barang kada, ya kan, terjadi masalah, ya kan? Untungnya kenapa? Dihormati orang, dia ada. Artinya kenapa? Bujur. Artinya orang menghormati atas dasar oke. Kadang-kadang orang berapa orang cek abah guru benar.
Oh, belajar ilmunya. Ya, kalau hendak mencintai keluarga Rasulullah belajar. Kenapa? Kalau orang kada belajar, Allah akhirnya terhigit. Jadi makanya di sini artinya orang nang cinta orang Habib itu yang harus mengumpati semua apa kehendaknya nggak ada. Nah, Abah Guru karena yang belajar tuh karena salah. Ia mengira itu ibadah, padahal kenapa? Akhirnya apa? Berujung akhirnya lalu higit, saring, dendam, lalu berat. Tetamu Habib ini rasanya berat. Wah ini, ya kan? Karena ini karena dasar kada pernah bertakut gitu loh. Ada seperti itu. Jangan mau terpecah belah, artinya kita semuanya bersatu. Lah, artinya kita bersatu. Jangan mau, ya kan? Kalau bisa kita makmurkan lagi nih kamu jauh, mudah-mudahan jujur. Artinya di sini luar biasa. Apalagi kalau kita bisa kita bikin kalau program bagus. Kalau bisa kita bikinkan apa TPA Bawi Asar itu ada belajaran kenakan Quran bagus. Anak-anak program karena kampung Jawa itu terkenal kampung nang underground lah. Kita ubah pulang kita anak-anak. Jadi supaya adaptif karena generasi yang akan datang kan kenanakan, ya kan? Kita ulah kita dilanggar berapa kita gratiskan mereka untuk belajar Quran, ya kan? Bagus setiap kebahalagoh beberapa satu. Insya Allah amin. Aja kalau Bapak Ulun numpat jadi penasehatnya lah mulai hari-hari kerawasnya. Mbak generasi kesian ya kan. Tahu madrasah kan ada di belakang dulu arwah abah itu malu madrasah itu ingat Dul Sidin membuka seorang mengajar seorang kadang-kadang menggaji gurunya abah masalah kemari mencariakan luar biasa itu perjuangan beliau itu luar biasa sampai itu abah itu hak-haknya madrasah itu kada wani hak madrasah itu di lemari sedikit pun kada wani dulu apa tenis mejanya jadi pakai abah amuk dulu jangan ini apa orang itu luar biasa apa itu kan bersepeda mencari dananya ke sana kemari ya kan kerja arwah guru Buhari arwah Haji Kasimnya ya. Al-Fatihah kita di Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin ya Alhamdulillah dan kita ada hubungan doa kita ini musuh ada hubungan ya Alhamdulillah Haji Al-Ansari ini juga membantu dalam konsumsi Haji Syahrir semua luar biasa artinya hubungan kita ini luar biasa tinggal menjalankannya aja lagi kita makmurkan artinya ini suatu kenikmatan suatu nikmat demi Allah artinya jangan sampai sia-siakan artinya kita bujur-bujur berjuang ya Allah kita makmurkan bujur-bujur kita mudah-mudahan Abah sehat ya Allah supaya awak mulai TPA tapi harus ada dukungan orang tua kita juga semuaan kayak Aisyah dan di semua anak itu ulah TPA kalau bisa karena di komplek ulun itu ulun anukan dulu tidak ada satu anak yang membaca Quran itu kereda bahkan orang tuanya kereda ketika setahun lebih adakan TPA sore belajaran tahun dudi ulun mulai baca Quran Al-Baqarah disambungnya kedarusannya ya kan dulu orang tuanya aja masih pakai Latin semuaan karena ini anak-anaknya sudah bisa ngaji semua alhamdulillah jangan kalah kamu jawab ya. Itu seperti itulah nah kemudian ya khairun nas amfa'ulinas sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat kepada manusia lawan misalkan ada tahlil jangan supan-supan unjuk kertasnya kamu kak siapa nak tahlil sabar ya jerun samar sorongan oleh kerancakan padahal unjuknya kertasnya kalau bapak berau putih sekali juga nyamper ya lah kita sudah kurang-kurang ya kan artinya kenapa waladun solehiyat ulah ya kan iza mata ibnu adam in qata amalahu illa min salasin ya kan jikalau manusia itu mati maka dia akan terputus amalnya kecuali 3 perkara akhirnya kuitan kita mendengar doa muslimin ya kan yang pertama adalah waladun solehiyat ulah seorang anak yang mendoakan kepada orang tuanya anaknya karena mendoakan akhirnya orang tuanya ada di timbe orang berabun mengambil doa muslimat berabun bakajal mengambil kan hadiah kalah berabun hadiah mun anaknya mendoakan kalau berabun lagi duduk aja lah orang tuanya mendatangi nah, mengantarakan orang mukotak ya kalah kasihan kuitan artinya berabun minta lilin minta tarangi orang muslimat bakajal dikubur mengambil lilin itu supaya tarang dikubur mun sudah anak mendoakan apa artinya kubur tarang lampunya harat pakai jinset jangan sampai waladun soleh artinya tergantung kita itu bisa berbakti kepada orang tua kita itu ketika meninggal seperti itu lah nah kemudian di sini rukun haji ya arkanul haji nih ya
Arkanul haji aku sampaikan, mau ambil di takrirat biar mudah dipahami. Arkanul had di sini sittatun ya, di sini 4. Kita ambil yang di sini aja lah. Ya, rukun. Haji ini adalah rukun Islam yang kelima ya. Rukun Islam yang kelima. Jadi supaya harus kita. Nah, ketika orang itu wajib haji, maka dia wajib belajar hukum. Ya. Utlubul ilma apa? Talabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, ya. Muslim dan muslimah, ya. Ketika apa? Ketika dia wajib untuk belajar sembahyang, wajib belajar. Tapi ketika dia kada wajib haji, kada wajibnya belajar ilmu haji. Siapa tahu kan wajib haji semuaan, ya Allah wajib, amin. Amin kan? Arkan, rukun. Yang mana rukun ini adalah bagian anggota daripada suatu bangunan yang mana kalau rukunnya ada digawi la tatahaqqaq, bangunan tadi tidak akan kokoh. Ya kan? Lalu sembahyangnya pelin-pelan, lalu hajinya kada beres, rukunnya perhatikan. Budi malahamin. Dulu kan sesuatu yang lebih penting pada yang penting. Memang haji ini kalau kita kada tasawwar, tidak bergambar itu memang agak repot, tapi yang sudah berangkat nyaman. Yang pertama ialah arkanul haji sittatun ihram. Ihram itu memakai kain ihram. Nah, yang anduk 2 buting itu dipakai ya. Ulah tapi kada boleh berselor dalam. Muntah cabut kada bisa, hati-hati ya. Udah ya. Nah, ulah selendang yang lah. Nah, tutup. Itu ihram. Kemudian habis pakai itu sembahyang 2 rakaat itu di masjid. Ya, orang di mana mulai kita orang Indonesia datang sampai kita misalnya ke Madinah dulu, ya kan, karena ke Mekah. Orang anak berhaji kan harus di Mekah, maka diambil memulai pakai kain ihramnya di mana? Di Bir Ali misalnya kan, di Bir Ali. Nah, di Bir Ali itu ada masjid kan, kita pasangin ihram, masjid wudu kita sembahyang 2 rakaat berniat. Nah, ini ihram namanya. Ihram. Yang kedua Pak, yang kedua ialah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah apa? Wukuf itu waqafah ya. Waqafah itu artinya berdiam, berdiri, stop. Kalau bahasa Arab itu kan ada waqaf itu tempat parkir modelnya gitu nah. Ya kan? Waqafah ya gitu ya. Bisa juga tergantung siapa mananya. Man waqafa baina yadayya waliyallahu hayyan aw maitan, ada kan? Wa kana Syekh Ali Al-Gudaimi yajtami'u bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali ketemu Rasulullah. Ya qauzatan faqala Syekh Ali ya Rasulullah urid asma'aka hadisan bila wasitah, wa Rasulullah aku ingin mendengar kepada engkau hadis tanpa perantara. Faqala sallallahu alaihi wasallam hadisuka bisalasati ahadis, wa Syekh Ali kuberikan kepada engkau 3 hadis. Ya, di antaranya hadis yang ketiga, man waqafa baina yadayya waliyallahu hayyan aw mayitan faka'anna ma'abadallah fi zawayal arhaita yataqattau irban. Barang siapa man waqafa, barang siapa yang stop lah, berarti di sini berkunjung. Man waqafa berziarah, man waqafa baina yadayya waliyallah, orang yang berziarah ke tempat waliullah baik hidup atau mati, faka'anna ma'abadallah fi zawayal ar, maka dia seolah-olah beribadah kepada Allah, di atas dia beribadah kepada Allah sampai badannya hancur. Maksudnya apa? Karena ketika kita ketemu dengan wali Allah itu akan mengingatkan kita kepada Allah dan akan hati kita membenci kita kepada kemaksiatan itu. Di saat itu keluarnya ia pulang kadang. Nah, kemudian ihram ya, hukum di Arafah, stop sunat lah. Kemudian tawaf tuh di Arafah ini artinya ada nang Jabal Rahmahnya, gunung pertemuan Nabi Adam lawan Siti Hawa setelah dikeluarkan di surga. Di mana ketemunya? Di Jabal Rahmah, kasih sayang. Nah, cari jodoh ke sana. Ya kan? Kirim tulis ngaran ya Allah. Ada di situ minta doa dapat jodoh pas umroh, pas berdoa dapat jodoh. Soalnya di belakang ada jubinin bertiga mencari jodoh. Yohana pas dulu ketemu bukan mana kawannya. Usul ini sohe ada berdua doa udah dapat jodoh di belakang ini udah dapat jodoh juga tiga ada jodoh bukan mana kawan. Nah, kalau kita haji itu kada sunnah naik ke Jabal Rahmah itu ada butuh. Harus di bawahnya aja ya. Jabal Rahmah itu Arafah. Nah, kemudian ya, pertama ihram tadi dengan wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ibadah. Itu orang berhaji. Tawaf 7 kali, setelah tawaf sa'i. Sa'i itu apa? Ini ada bukit, sini gunung sama gunung dua nah.
bukit. Di sini lawan di sini jaraknya 150 meter. Di sini Sofa, di sini Marwah, ya kan? Lalu apa hendaknya dia dimulai dari Sofa 1 sampai 7 kali. Sofa 1, lari 2 sampai ke bukit sini. Ini pakai tihang ya, mengaliri tihang. Sekali, 2 kali, sampai 7 kali. Nah, lah berarti ihram, wukuf di Arafah, tawaf 4 kali, sa'i 5. Ini sa'i namanya. Sa'i itu artinya berjalan saya sih. Ya, kemudian yang kelima, keenam apa? Keenam ialah halak, yaitu pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima halak, menggunting rambut walaupun 3 bilah paling sedikit. 3 bilah. Jangan juga kena. Jangan apik bila tuh tukang upakan do orang aja, jangan. Kadang-kadang ada juga nang umroh pemalar orang kan selalu mencari rezeki gelak, suruh orang beri sedekah itu ibadah, jangan memalar. Hati-hati juga kena minta guntingan lawan kawan yang belum tahallul, kawan belum buat tahallul menggunting kan boleh, ya kan? Itu artinya kita menggunting itu sudah bebas, boleh pakai selawar kalau salah. Kemudian tertib, ya. Nah di sini rukun ya dikatakan al-mu'zamul arkan wa in kana al-umrah ya arkanul haji, sama rukun haji dan umrah itu sama kecuali wukuf di Arafah, kecuali Arafah dan umrah sama. Nah, dan paling abdolnya ya, paling abdolnya haji, paling abdolnya rukun di dalam haji itu Arafah. Paling abdolnya rukun di dalam haji itu Arafah. Karena ada hadis Nabi mengatakan al-hajj Arafah, haji itu Arafah. Walaupun dia tidur di Arafah termasuk haji. Ya. Arafah dia lalu dia tawaf sudah haji. Ya, termasuk wukuf di Arafah itu aja. Paling besarnya di antaranya ketika dia di Arafah itu artinya sangat hati-hati ya. Ketika kita berada di Arafah, paling besarnya dosa seseorang itu mereka orang yang tidak yakin Allah mengampuni dosanya saat dia di padang Arafah. Ya, ketika dia berada di padang Arafah wukuf, ya, dia tidak rasa di dalam dirinya itu Allah kadang mengampuni dosa, itu paling besarnya dosa. Ketika di zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali ada orang, karena mustajab berdua, ada orang minta-minta. Ya, katanya waktu itu ditegur oleh sahabat, apakah kau tidak meyakini bahwasanya Allah? Ya sudah, terjadilah di situ apa? Jadi termasuk dosa besar orang yang tidak meyakini bahwasanya ketika diwukuf di Arafah itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan itu di Arafah lah. Jadi dan haji seperti yang sampaikan kemarin, haji terbagi menjadi 3 ya. Pertama ifrad, yaitu taqdimul hajj alal umrah, mendulukan haji pada umrah. Kayak apa? Pertama ialah bagaimana cara mendulukan haji dan umrah itu kayak apa? Ketika niat aja. Niat pertama ketika dia berada memulai pakai kain ihram lalunya berniat. Nah, ketika itu aja. Ya. Niatnya kayak apa? Orang mendulukan haji ya dan umrah, bagaimana caranya, dengan niatnya bagaimana? Caranya misalnya kayak gini. Kalau orang tadi hendak berhaji, niatnya haji nih, ya kan? Niatnya haji kayak apa? Dia kalau niatnya berhaji, maka hendaknya dia niat dalam hatinya, sengajaku haji, nawaitul hajj, sengajaku haji ya, dan sengajaku haji memakai kain ihram karena Allah Ta'ala. Cukup itu ya. Ya, itu mendulukan haji. Jadi sengajaku haji memakai kain ihram fardu misalnya karena Allah Ta'ala, cukup sudah. Baru dengan talbiyah labbaik Allahumma bihaji, cukup itu. Itu niatnya haji. Tapi kalau seandainya umrah, nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sengajaku memakai kain ihram untuk melakukan umrah misalnya fardu karena Allah Ta'ala. Sekali kita fardu, keduanya sunnah lah, ya kan? Ya, pertama ya kan, labbaik Allahumma labbaik apa dikatakan di sini, labbaik Allahumma bi umrah ya, bi umrah. Jadi begitu. Bagaimana orang ini mendulukan haji dan umrah? Setelah tutup melakukan haji, setelah dia pakai kain ihram, niatnya gitu tadi, dia di haji aja.
lalu dia wukuf ke Arafah, lalu balik di Arafah tawafnya kan. Ada mabit bilang habis tawafnya tadi, kemudian sa'i, setelah sa'i kemudian dia halak. Nah, lalu akhirnya tuntunglah sudah, halak bawa kuping sudah, paculai kan ihram, boleh apa baju ulang, nah gitu Pak. Nah, kemudian nak umrah pulangnya, boleh ya umrah. Mbak itu tuntung tenang-tenang kita mau umrah, boleh pulang, boleh pulang ke tempat kita namanya apa namanya mambil mikot dia nah lang Tanim mobil nang Mercy apa stop aja itu taksi semua untuk mobil nang bil up tuh kan dalam belang balik itu taksi stop aja ya. Nah stop kita ambil ke Tanim itu masuk sana masjid kita pakai kain ihram sembahyang 2 rakaat lalu kita pulang nawaitul umrah atau sengaja ke umrah pakai kain ihram karena Allah Ta'ala atau karena Allah Ta'ala itulah kayak apa setelah kita ke sana kita pertama lalu kita ke Ka'bah tawaf 7 kali setelah tawaf sa'i selesai apa kita bercukur 1 kali umrah jadi umrah tuh kawa berpuluh-puluh kali lah. Cuma aja 2 jam tuntung orang mau umroh tuh. Kalau kita ada di Mekah, hendak mau umroh tuh 2 jam tuntung. Ya, waktu lu sekolah tuh kawanan 2 kali sehari. Ya 2 kali. Ya, pertama hajinya adalah haji ifrad, itu mendahulukan haji berumroh. Kedua haji tamattu. Haji tamattu ialah mendahulukan umroh pada haji. Kemudian yang ketiga giron, yaitu mengimbayakan. Nah, mengimbayakan haji lah umroh sengajaku. Nawaitul hajja wa umrata wa haramtu bihima lillahi ta'ala. Sengaja aku haji dan umrah maka kayak ihram fardu karena Allah Ta'ala itu mengimbayakan diri sekali gawi. Nah gitu maksudnya lah. Jadi paling afdal haji adalah ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga giron. Iya namanya ada haji parada itu biasanya mereka bisa giron atau tamattu sekali gawi ya, hajinya seminggu aja boleh itu giron ya parada itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.